阶的魔元同宝。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Swallowtail ataupun Babang Lo-Fong. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Ya hai. Yang dimana Lo-Fong akan membalaskan semua kematian teman-temannya. Yang dimana mereka main kejar-kejaran sampai melewati ruang bawah tanah, sampai ke atas lagi, sampai ke ruang bawah tanah berkali-kali begitu terus. Hal tersebut juga membuat Brolin begitu kesal karena dirinya ini terus-terusan melarikan diri. Sampai-sampai mereka berada di salah satu tempat, yaitu peperangan yang begitu besar antara pesawat. Alhasil mereka juga melewati ruang bawah tanah. Dan disinilah satu persatu ketua dapat dihabisi oleh Lo-Fong tanpa tersisa sama sekali. Tetapi sayangnya lagi dan lagi mereka haruslah terkepung ya. Gimana nggak terkepung guys? Orang pasukannya aja banyak banget. Udah gitu Putri Brolin sama sekali tidak keluar dari markasnya ya. Ya intinya cuma nyuruh, udah gitu gampang banget lagi nangkepnya. Namun hal tersebut, Lo-Fong sudahlah membuat sebuah rencana yang begitu besar. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kini mereka yang benar-benar terkepung oleh banyak sekali pasukan, Putri Brolin memerintahkan kepada mereka untuk menghabisi mereka semua di tempat. Lalu keluarlah meriam laser yang begitu besar di pesawat mereka masing-masing. Dan jumlahnya ini tidaklah main-main. Sehingga Hong, Lei Shen dan juga Lo-Fong mengerahkan kemampuan mereka untuk menghancurkan laser-laser tersebut. Tetapi bala bantuan dari Mingyu akhirnya telah datang, yang membuat pasukan dari Brolin haruslah tiada begitu saja guys. Mendapati kesempatan, mereka berempat pun langsung memasuki pesawat ya. Putri Brolin pun meminta semua pasukan yang tersisa untuk menangkap mereka ataupun hancurkan semua pesawat yang berada di hadapannya. Membuat semua pasukannya menjadi ketar-ketir dan bawahan dari sana berkata sebaiknya mereka menunggu perintah dari Ketua Hargrave. Sedangkan untuk Putri Brolin, nafasnya sudah terengah-engah, yang dimana dapat dikatakan kalau dia telah gagal total menangkap Lo-Fong dan lainnya ya. Ya, inilah akibat meremehkan lawannya dan terus-terusan mencoba untuk mempermainkannya. Padahal dia bisa mengepungnya sebelum-sebelumnya, tetapi ya hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk Lo-Fong sendiri, dia akhirnya memberikan kode rahasia pertama kepada Mingyu. Dan perlu diingat, mereka ini belum bertemu dengan Mingyu yang sebenarnya ya. Dan di sini dia hanya bertemu dengan salah satu utusan, tetapi di sana juga ada Mingyu yang memberitahu kalau dia ini telah melampaui ekspektasinya sendiri. Padahal dia berpikir kalau Lo-Fong dan lainnya tidak akan pernah berhasil untuk melewati ini semua. Dengan begini, dia berterima kasih kepada Lo-Fong karena telah mendapatkan kode rahasia. Maka dia berjanji untuk mengevakuasi mereka berempat dengan begitu aman. Lo-Fong yang mendengar masalah evakuasi menjadi begitu terkejut dan mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Mingyu memberitahu kalau peperangan antara kedua belah pihak telah terlalu dalam karena menjadikan 1.800.000 tentara yang berpartisipasi dalam perang menjadi kurang dari 400.000, yang dimana 400.000 orang tersebut sudahlah meninggal dunia di dalam peperangan. Dan tempat ini akan segera menjadi salah satu tempat yang paling mematikan. Pada intinya, Mingyu memperingatkan kepada mereka berempat untuk pergi dari sini sekarang juga, karena tempat ini akan menjadi pertempuran yang semakin berdarah dan juga membrutal. Lagi dan lagi, Lo-Fong harus berada di tempat yang begitu bermasalah. Sedangkan untuk si botak ataupun si Tuan Wu ini sendiri, dia masih belum puas untuk peperangan ini. Dia mencoba untuk mempermainkan seseorang dengan berkata ada salah satu harta yang paling berharga dan mereka bisa tukarkan. Dan juga masih menginginkan mereka akan mendapatkan salah satu cincin yang begitu berharga menurutnya. Tetapi ada syarat, hanya orang kuatlah yang bisa keluar dengan membawa jarahan tersebut.
Dan dia pun memberitahu kepada semua pejuang kalau permainan memburu harta karun telah dimulai sembari tertawa. Yang dimana seketika tempat tersebut berubah menjadi merah darah. Lalu Mingyu memberitahu kepada Lo Feng dan lainnya kalau saat ini organisasi-organisasi dunia salinglah mendambakan harta karun satu sama lain. Jadi dia meminta untuk tidak pernah percaya kepada organisasi apapun yang mencoba untuk mengajak mereka bekerja sama. Waduh, kalau begitu organisasi dari Mingyu ataupun geng kapak juga patut dicurigai dong. Setibanya di tempat stasiun yang telah ditujukan oleh Mingyu, mereka pun akhirnya berangkat untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sedangkan untuk Putri Brolin ternyata juga dia telah mendapatkan 2 kode sandi yang lainnya. Sayangnya menurut dia untuk mendapatkan 2 kode ini saja telah mengeluarkan banyak sekali uang untuk mendapatkan 2 kata sandi tersebut. Ya intinya dia mengalami kerugian ya. Dan dia pun langsunglah menghubungi kakeknya yaitu Hargrave dengan meminta solusi lainnya. Sedangkan untuk Hargrave sendiri, dia masihlah berhadapan dengan Chang Tianchen ya. Di sana, dia mencoba untuk menolak tawaran dari Chang Tianchen. Berikan saja 2 kata sandi tersebut, maka dia tidak akanlah mengalami kerugian yang begitu besar. Tetapi tetap saja, Hargrave ini sangat ingin mendapati bola kristal warisan. Dan dia berkata, apakah dia berpikir kalau semua orang telah mengetahui kepemilikan sebenarnya dari chip tersebut masihlah belum diketahui. Jadi, dirinya meminta kepada Chang Tianchen jangan salahkan dirinya jika dia bertindak di luar batasannya. Dan benar saja, ucapan dari Hargrave bukanlah main-main. Dia langsung mengeluarkan sebuah perintah yang begitu mematikan, di mana dia menyuruh Putri Brolin mengumpulkan semua pasukan yang begitu besar untuk menghancurkan Gunung Sanfu ataupun 3 kapak. Jadi pada intinya ini akan menjadi salah satu peperangan yang begitu besar ya. Terlebih juga untuk ranah kultivasinya pasti sangatlah tinggi guys. Putri Brolin pun terlalu meremehkan kemampuan dari Gunung Sanfu. Dia menganggap kalau peperangan ini akan dimenangkan oleh dia dengan begitu mudah. Dan dia menjamin kalau dirinya akan menghabisi satu persatu dengan tangannya. Waduh. Lalu dia pun menjadi seorang komandan yang akan menyatakan peperangan kepada kelompoknya Chang Tianchen. Ya nanti kalian hitunglah ya berapa juta pasukan dari Putri Brolin akan bertarung dengan Gunung Sanfu. Alhasil pasukan yang begitu besar dari Putri Brolin dan juga jumlah dari pesawat yang begitu banyak mengikuti iring-iringan pesawatnya Lo Feng dari belakang. Dan ini akan menjadi main kejar-kejaran sembari main tembak-tembakan ya. Dan tembakan pertama dari pasukan Brolin langsunglah diluncurkan yang menandakan dia telah menyatakan peperangan. Untuk mempermudah penyebutan, kedua belah pihak ini akan Mimin sebut sebagai pihaknya Brolin dan juga pihaknya Lo Feng. Untuk Brolin sendiri, dia membagi semua pasukannya untuk mentargetkan menghabisi nyawa dari Lo Feng dan mengambil kode rahasia tersebut ya. Padahal faktanya kode tersebut sudah berada di tangan salah satu orang paling tertinggi di sana. Alhasil, 12 orang pun langsunglah dikerahkan untuk mencari keberadaan dari Lo Feng. Sedangkan untuk pihak Lo Feng sendiri sudah menyadari kalau mereka sedanglah diikuti dan mendapati serangan dari belakang yang begitu banyak. Hong juga yang telah menyadari sebelum ini, dia berkata ini akan menjadi peperangan yang begitu besar. Meskipun pihak dari Lo Feng telah mengeluarkan perisai yang begitu besar, tetap saja pihak dari Brolin terus-terusan membombardir perisai tersebut ya, yang membuat perisai dari pihak Lo Feng haruslah hancur. Lalu terdengarlah sebuah peringatan kalau pesawat mereka tumpangi akan segera jatuh, dan Hong serta Listen menyuruh Lo Feng untuk keluar dari sini sekarang juga. Ya ujung-ujungnya terpisah lagi nih mah. Dan benar saja, mereka berempat pun terkena ledakan yang membuat Lo Feng harus terpental sangat jauh. Ketika dia terjun ke daratan, dia melihat ke atas langit yang membuat dirinya langsunglah tercengang. Karena baginya, ini adalah pemandangan yang begitu menyeramkan guys. Dari pesawat yang hancur berkeping-keping, sampai tubuh dari para prajurit juga haruslah mengalami hancur di beberapa bagian tubuh mereka.
Beruntung saja ada Babata yang langsung mengumpulkan mereka bertiga sekaligus ya. Dan Babata memberitahu beberapa kapten yang sedang menjaga mereka, sebagian besar sudahlah tiada. Ditambah juga, dalam daftar kapten-kapten tersebut dianggap mempunyai sebuah kode rahasia ya, atau menyimpannya. Dan di dalam daftar tersebut juga ada muka dari Lo Feng. Babata menyimpulkan kalau saat ini Lo Feng sedang dicari-cari oleh pasukannya Brolin. Untuk Lo Feng sendiri, dia sudah sangatlah mumet bagaimana cara dia untuk keluar dari sini. Dan dia pun berusaha sekeras mungkin untuk menghubungi Tuan Mingyu agar dia mendapati solusi lainnya. Sayangnya, Tuan Mingyu berkata, kalau untuk saat ini posisi dia benar-benar sangatlah sulit untuk diselamatkan. Jadi dia menyarankan, daripada menunggu untuk diselamatkan dan mati begitu saja, lebih baik dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ataupun bertahan melarikan diri dari sana. Setelah itu juga, Tuan Mingyu langsung mematikan komunikasinya. Tetapi dia pun langsung berkomunikasi dengan salah satu seseorang yang terlihat lebih kuat daripada Chang Tianchen dan juga Hargrave ya. Di sana dia meminta bantuan kepada sosok tersebut. Karena jika seperti ini, kedua belah pihak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Ditambah, Mingyu juga meminta pertolongan kepadanya untuk menyelamatkan sekutu barunya, yaitu Lo Feng sendiri. Kembali kepada Lo Feng dan lainnya, mereka berempat terus-terusan berjuang untuk meninggalkan tempat tersebut ya. Tetapi Babata tiba-tiba berteriak kalau mereka tidak mempunyai jalan keluar sama sekali. Baru aja dibilang, mereka haruslah terkepung dengan banyak sekali prajurit di sana. Hong dan Lei Shen berkata, tidak ada cara lain, mereka akan bertarung mati-matian. Begitu juga dengan Lo Feng, dia akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan keluarlah tanaman merambatnya untuk bertarung. Sehingga pembantaian dari Lo Feng pun telah dimulai guys. Wow, untuk pihak dari Brolin tidak begitu menyangka. Padahal mereka ini hanyalah berempat, tetapi tidak ada serangan sama sekali yang menyentuh tubuh mereka. Membuat Brolin begitu sangatlah kecewa kepada pasukannya. Lalu bawahannya memberitahu ada sebuah masalah besar dan keluarlah simbol awan hitam yang membuat Brolin sungguhlah ketar-ketir dan menanyakan mengapa mereka bisa berpartisipasi dan aktif dalam perselisihan ini. Untuk Nolan sendiri yang melihatnya pun langsunglah memutuskan komunikasinya karena dia tidak mau ikut-ikutan dengan semua ini. Waduh, kira-kira siapa guys? Hargrave yang mengetahui kalau Chang Tianchen masih memiliki rencana di balik rencana, dia pun sangatlah kesal. Dan Chang Tianchen berkata kalau dia sebenarnya juga tidak tahu mengapa bisa Black Cloud Society atau organisasi awan hitam bisa berada di sini ya. Dan Chang Tianchen sebenarnya juga tidak tahu karena ini semua ulah dari Mingyu. Tetapi tetap saja Hargrave menganggap kalau mereka berdua telah bekerja sama. Dan faktanya untuk saat ini, Hargrave sendiri telah melawan 3 organisasi sendirian. Chang Tianchen juga tidak begitu peduli. Dia terus mencoba untuk mengancam dan mengancam kalau dia bisa saja menghancurkan salah satu kode rahasia yang telah mereka dapatkan. Jadi percuma saja mereka telah mendapatkan 2 kode tersebut. Karena untuk membuka bola warisan haruslah digabungkan ketiga-tiganya ya. Jika salah satu dihancurkan, maka semua usaha mereka sia-sia saja. Dan Hargrave memberikan sebuah analogi. Jika dia benar-benar menghancurkan kode rahasia tersebut, mungkin saja itu akan menimbulkan sebuah bumerang kepada dirinya sendiri ataupun organisasinya sendiri. Karena itu akan merugikan 2 aliansi yang berpihak kepadanya. Namun Chang Tianchen berkata kalau dirinya tidak perlu takut akan hal tersebut. Dan dia terus menawarkan selama dia bersedia memberikan 1/3 darinya, maka peperangan ini akanlah berakhir. Dan juga untuk harga besar yang mereka bayarkan tidak akanlah sia-sia. Hargrave menjadi begitu bimbang. Sebetulnya kondisi dia juga sangatlah terpojok ya. Dan dia mengatakan semuanya ini perlulah disesuaikan. Tetapi sayangnya, Chang Tianchen berkata, dia ini haruslah menyetujui semua persyaratan darinya dan tidak perlu berpikir apapun. Benar-benar kondisi yang membuat Hargrave sama sekali tidaklah melawan.
Ditambah juga dia mendapatkan sebuah informasi kalau pasukan dari Brolin haruslah mendapati kerugian yang begitu besar. Dan dia berpikir jika diteruskan seperti ini, maka cucunya akanlah meninggal dunia di dalam peperangan. Sedangkan untuk Putri Brolin sendiri, dia masihlah begitu naif, keras kepala, sombong, dan juga begitu angkuh guys. Dia menganggap dengan kedatangan dari aliansi awan hitam itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Tetapi dia juga bingung bagaimana cara untuk memisahkan tim penyelamat dari awan hitam dalam menyelamatkan Lo Feng dan lainnya. Dan dia pun langsung mengerahkan pasukan pesawat yang begitu banyak ke arah Lo Feng. Hal tersebut membuat mereka menjadi ketar-ketir karena dikelilingi oleh banyak sekali pesawat luar angkasa. Terlebih juga meriam laser telah dipersiapkan untuk menghabisi nyawa dari Lo Feng. Dengan cepat, Lo Feng pun langsung mengerahkan tanaman merambatnya untuk melindungi teman-temannya. Sayangnya, pesawat tersebut sangatlah banyak dan mengerahkan serangan bersama-sama, dan Lo Feng hanya mengandalkan tanaman merambat tersebut. Kondisi dari Lo Feng juga sangatlah tidak diuntungkan. Dia yang sedang berjuang untuk menahan serangan laser, beberapa pasukan yang berada di belakangnya langsunglah menerjang. Karena bagi mereka, ini adalah sebuah peluang yang begitu bagus. Sehingga Lo Feng pun langsunglah mengerahkan seluruh kemampuannya ataupun melewati batasannya. Nolan sudah tahu dengan keras kepalanya Lo Feng kalau dia tidak akan membiarkan teman-temannya terluka. Tetapi dengan semua ini, tubuh dari Lo Feng akan melampaui batasannya dan armornya akan benar-benar menghilang dari tubuhnya ya. Benar saja ucapan dari Nolan, armor dari Lo Feng tidak lagi menyelimuti tubuhnya. Yang dimana tanaman merambat tersebut sudah lagi tidak berbentuk sebuah armor, melainkan sebuah akar yang begitu besar. Ya, dapat dikatakan untuk episode ini, kondisi dari Lo Feng benar-benar sangatlah tidak diuntungkan. Ia mau bagaimana guys? 4 orang melawan jutaan prajurit. Udah gitu rananya di atas mereka semua pula. Tanpa adanya tanaman merambat, mungkin saja Lo Feng dan lainnya telah meninggal dunia ya. Untung saja, dia ini adalah MC utama, masih mempunyai sebuah plot armor untuk dilindungi. Jadi, spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti dong, peperangan masihlah berlanjut. Tetapi kondisi dari Lo Feng benar-benar sangatlah tidak diuntungkan. Sedangkan untuk Hargrave, dia pun akhirnya mensepakati persyaratan dari Chang Tianchen. Tetapi siapa sangka semua permainan ini dalangnya adalah dari Tuan Wu. Emang dari awal emang dia semua guys dalangnya yang membuat peperangan begitu besar ya. Sedangkan untuk Nolan sendiri, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil alih bumi. Dan ini akan menjadi peperangan di bumi yang begitu besar juga guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.宇宙其2阶的魔云腾堡。